Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di bulan suci yang mulia ini kami ingin membawakan tema tentang menjadi seorang pemaaf. Menjadi seorang pemaaf, menjadi pribadi yang baik. Dalam keseharian kita tidak akan bisa berpaling dari kumpulan orang-orang, baik itu pertemanan, baik itu rekan kerja, ataupun juga keluarga. Di balik dari perkumpulan itu, kita juga tidak akan bisa meninggalkan kesalahan-kesalahan, baik itu dalam segi ucapan, perbuatan, dan segala hal tindakan yang kita lakukan. Karena apa? Ya karena kita masih bersosial dengan mereka, dan kita juga masih hidup di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang berbahagia, menjadi pribadi pemaaf, menjadi orang yang baik terhadap orang lain, baik terhadap diri kita sendiri, itu tidaklah merugikan, melainkan malah membuat diri kita semakin senang, makin tenang. Karena menjadi seorang pemaaf itu akan menghindari kita dari racun yang ada di hati kita, akan menghindari dari rasa bersalah, rasa sombong, dan rasa iri kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Maksud dari ayat ini adalah, jadilah seorang pemaaf dan lakukanlah kebaikan-kebaikan pada orang lain, meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Seperti halnya kita ketika berkumpul dengan teman-teman kita, baik itu dalam berbuka bersama ataupun ketika kita berjamaah tarawih bersama. Mungkin di dalam perkumpulan itu kita pernah melakukan kejelekan, atau mungkin teman kita pernah melakukan penganiayaan kepada diri kita sendiri, atau pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada diri kita. Apakah kita harus membalas? Tidak. Kita lebih baik mendiamkan. Lebih baik kita diam dan memaafkan kesalahan mereka. Karena apa? Karena ketika kita memaafkan diri mereka, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Hati kita akan tenang. Kita tidak akan memiliki rasa ingin membalas. Malah kedengkian, dendam, dan segala macam itu tidak akan timbul di dalam hati kita ketika kita bisa memaafkan orang itu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah mengangkat derajat. Di samping kita bisa memaafkan orang lain, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kita ampunan yang lebih besar ketika kita bisa memaafkan orang lain. Kita dengan orang itu akan selesai. Tapi orang itu yang tidak mau meminta maaf kepada kita, padahal dia sudah tahu dia melakukan kesalahan kepada kita, maka hubungan antara dia dengan kita dan dengan Allah itu tidak akan selesai sebelum dia minta maaf kepada kita. Itulah keutamaan menjadi seorang pemaaf. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksud dari ayat di sini adalah mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyediakan
surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa menurut Allah di dalam surat ini? Dilanjutkan dengan surat selanjutnya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang dimaksud adalah alladzina yunfikuna fis sarra', adalah orang-orang yang bisa menginfakkan, mensedekahkan hartanya, baik dia dalam kesusahan memiliki harta ataupun ketika dalam keadaan sempit tidak memiliki apapun. Walaupun dia tidak punya, dia memiliki rasa ingin memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Selain dari orang-orang yang menginfakkan hartanya adalah wal kadhimina al-ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang mana setiap pergerakan kita ketika kita melakukan ibadah selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menahan kemarahan kita terhadap orang lain, baik itu kepada diri kita sendiri walaupun sampai kepada teman-teman kita, itu akan menjadi kunci kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa selain yang dua tadi? Yaitu wal 'afina 'anil nas, memberikan ampun, menjadi seorang pemaaf terhadap orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. 'Anil nas, kesalahan apapun. Bagi itu kesalahan dari ucapan, perbuatan dan segala macam tindakan, ataupun kesalahan yang tidak pernah disengaja oleh teman kita, oleh keluarga kita, oleh rekan kerja kita, oleh semua teman-teman kita. Kita membiarkan diri kita untuk selalu memaafkan orang itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta terhadap orang-orang yang selalu melakukan itu. Di dalam tiga kategori ini termasuk orang-orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah berhasil melakukan ini, yang salah satunya adalah menjadi seorang pemaaf wal 'afina 'anil nas, itu termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa Allah tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki rasa kasih sayang baik kepada badan kita sendiri dengan cara olahraga, atau kepada kasih sayang terhadap sesama manusia, sesama makhluk, baik itu kepada hewan ataupun kepada makhluk hidup sesama manusia, baik itu bagi teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita akan memiliki rasa tenang. Hati kita akan merasa tenang, tidak memiliki dendam, dijauhkan dari racun-racun yang ada di hati kita. Karena ketika kita memiliki rasa dendam, kita tidak akan memiliki rasa ketenangan. Tatmainnul qulub, itu tidak ada. Ketenangan hati kita itu tidak akan ada. Karena kita selalu ketika memiliki rasa dendam, kita ingin selalu memiliki rasa dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Apalagi ucapan-ucapan yang dilontarkan kepada kita tanpa mereka filter, tanpa orang lain filter, dan kita akan, kalau menurut bahasa sekarang itu adalah gampang overthinking, atau bad moodnya bolak-balik, atau mungkin gampang temperamentalnya terlalu tinggi, gampang tersinggung, bahasanya gampang baper. Kalau kita terhindar dari itu, salah satu kuncinya adalah tenangkan hati kita. Cobalah kita memperbaiki diri menjadi orang-orang yang bisa memaafkan, gampang memaafkan. Karena keutamaan dari seorang pemaaf, orang yang kasih sayang dan kebaikan itu adalah, yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga silaturahmi antar sesama makhluk, baik dari teman kita atau keluarga kita, dan juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, terutama di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini Allah sangat membuka seluas-luasnya pintu kebaikan.
yang mana pintu kebaikan itu bisa dilakukan dengan apa saja yang kita lakukan, baik itu membaca Al-Quran segala macam, membaca Al-Quran, belajar, berkumpul bersama teman-teman, berkumpul dalam majelis taklim, maksudnya bukan berkumpul dalam hal-hal ghibah. Kalau kita berkumpul dalam hal-hal ghibah ya mungkin bukan pahala yang akan kita dapat, melainkan malah dosa yang akan kita dapat. Maka dari itu, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci ini marilah kita coba diri kita untuk selalu memfilter omongan-omongan kita agar supaya tidak menyakiti hati orang lain. Karena tanpa kita sadari, kadang kita juga pernah menyakiti orang lain, padahal orang itu sudah baik kepada kita. Dan juga sebaliknya, kadang orang yang sudah berteman erat dengan kita, tanpa kita sadari, dia pernah juga menyakiti kita. Dan untungnya ketika kita memiliki rasa yang lapang, rasa yang pemaaf, bisa menerima apapun itu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, apapun itu kelakuan teman-teman kita terhadap diri kita bisa menerima itu. Semoga diri kita menjadi orang yang lebih baik, terutama di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, supaya kita terhindar dari penyakit hati terutama yang merasuk kepada diri kita. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang gampang menyakiti diri kita dan dijauhkan dari mara bahaya serta dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan kepada semuanya.